Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum pelajaran kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Mari kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mempelajari tentang metamorfosis kupu-kupu. Apa itu metamorfosis kupu-kupu? Yaitu metamorfosis adalah perubahan bentuk dari telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Tahu kupu-kupu? Tahu. Ada berapa sayapnya? Ada dua. Ada dua apa empat? Ya, jadi metamorfosis itu adalah perubahan bentuk dari telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Yang pertama apa? Yaitu telur. Telur. Kupu-kupu betina. Apa betina itu? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya, perempuan. Kupu-kupu betina bertelur di permukaan daun tanaman. Bebas daun apa saja, bisa daun tembakau, daun apa lagi? Daun mangga. Terus daun apa lagi? Pisang. Ya, pisang. Intinya yang lubang itu biasanya dimakan ular. Ya, biasanya kalau telur itu ada di permukaan daun. Telur apa? Telur berarti betina. Jadi kupu-kupu betina bertelur di permukaan daun tanaman. Ini adalah gambar apa? Ya, telur yang ada di permukaan daun. Habis telur, yaitu larva. Yang kedua itu larva. Apa itu larva? Ulat. Ya, ulat. Ya. Tahu ulat? Tahu. Telur menetas menjadi ulat. Jadi kalau telur sudah menetas menjadi ulat. Ulat makan daun untuk bertumbuh dan berganti kulit beberapa kali. Jadi ulat itu makan daun untuk bertumbuh supaya menjadi besar dan berganti kulit beberapa kali. Ini adalah contoh gambaran ulat. Ya, jadi ulat itu makan daun untuk apa? Untuk bertumbuh. Jadi kalau tidak makan daun tidak mungkin jadi apa? Ya, menjadi besar karena berganti kulit beberapa kali. Jadi berganti kulit beberapa kali. Tahu berganti kulit? Ya, berganti kulit. Asalnya hijau biasanya jadi apa nih? Ada yang kuning, ada yang putih. Seperti contoh gambar. Ya, ini yang di depan. Contohnya. Habis ulat itu menjadi apa? Menjadi pupa. Apa pupa? Kepompong. Tahu kepompong? Ya. Contohnya seperti ini. Contohnya kepompong. Pernah lihat kepompong? Pernah. Iya. Jadi habis ulat itu menjadi kepompong atau pupa yang disebut kepompong. Ulat perubahan menjadi kepompong yang disebut pupa. Di dalam kepompong tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Ya, jadi di dalam ini apa? Isi apa? Isi kupu-kupu, tapi belum jadi. Ada prosesnya. Jadi habis ulat berubah menjadi kepompong.
kepompong, kuku ular berubah menjadi kuku. Ini masih menjadi kepompong. Nanti kalau sudah agak lama nanti ini sudah menjadi kuku. Ya, habis kepompong yang keempat yaitu kuku dewasa. Kupu-kupu keluar dari kepompong dengan sayap basah. Jadi habis keluar itu apa? Kupu-kupunya masih basah. Ya, sayapnya masih basah. Setelah sayap mengering, kupu-kupu siap terbang dan berkembang biak. Ya, berkembang biak itu mencari makanan sendiri. Mencari apa? Kayak bunga, apa intinya mencari makanan sendiri. Ya, jadi habis keluar dari kepompong itu masih sayapnya keadaan basah. Setelah sayap mengering, kupu-kupu siap terbang dan berkembang biak mencari makan sendiri. Ini adalah proses metamorfosis kupu-kupu, yaitu perubahan bentuk dari telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah proses apa? Metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama itu telur, habis telur ular, habis ular kepompong, habis kepompong menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah siklus hidup kupu-kupu, disebut metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena melalui 4 tahap yang berbeda. Ya, dari telur, habis telur, ular, habis ular, kepompong, habis kepompong, kupu-kupu. Ya, sudah paham? Sudah paham? Ya, saya tanya ke Adnan. Ya, apa? Setelah keluar, kupu-kupu itu keadaan apa? Setelah keluar, kupu-kupu itu keadaan apa? Iya, kenapa? Iya, karena baru keluar. Kalau sudah mengering bisa? Iya, bisa terbang, berkembang biak. Ya, ini adalah metamorfosis kupu-kupu, perubahan bentuk dari telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah ular apa? Telur habis telur ular, habis ular kepompong, habis kepompong kupu-kupu dewasa. Ya, ini adalah siklus hidup kupu-kupu, disebut metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena melalui 4 tahap yang berbeda seperti gambar yang di depan. Ada 4 tahap, 1, 2, 3, 4. Sudah paham? Ya. Nanti kalian membuat media pembelajaran. Ya, membuat media pembelajaran tentang metamorfosis kupu-kupu. Saya sudah buat, ini contohnya, nanti kalian dipraktekkan. Ini adalah media pembelajaran metamorfosis apa? Kupu-kupu. Ini apa? Telur. Habis telur? Ular. Habis ular? Kepompong. Ini kepompong ya. Habis kepompong? Ya. Nanti kalian membuat metamorfosis apa? Media pembelajaran metamorfosis kupu-kupu. Apa saja kalian sudah tahu? Yang pertama rambut gunting, habis gunting pensil, habis pensil bolpen. Ya, kalau nggak ada bolpen pakai pensil. Kemudian lem takol. Ini namanya lem apa? Lem Ovinan. Banyak macam lem. Bisa pakai ini nggak apa-apa. Kemudian kardus sudah dipotongkan menjadi lingkaran. Nanti kalian tinggal buat. Paham? Paham. Saya
Ini nanti buat alasnya, alasnya ini bisa. Nah, sini. Alasnya ini. Oh, kalau ini potong. Ini jangan dipotong. Ya. Tahu langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya sudah tahu. Tahu. Ada yang penting, ada yang nanti kalau sudah jadi ini jangan ditekan dulu ya. Ini diam dulu, kemudian dikasih alas, kemudian taruh dulu, kemudian rangkai dulu apanya? Kuku-kukunya dengan medianya itu dipotong, semuanya baru ditempel. Kalau sudah ditempel, baru ditempel ke kardusnya. Kardusnya ini nanti terakhir. Yang kita tuh di situ garisnya. Ya di depan ini. Ini begitu. Dan nanti hasilnya seperti ini nanti kan saya sudah kasih ini telur nanti telurnya bacaannya taruh di sini ya. Telur anggap ini terkongkong, ini kuku telur ular. Ini namanya ini. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau sudah ada yang lipat lagi, ada yang ini, ada yang ini. Ada apa? Pas ada. Oh, aturan. Ini contohnya. Ini kan sudah digunting. Nanti ini dikebelakangkan. Kan ada garis kan? Nah, ada garis. Kemudian dikebelakangkan. Anggap ini sudah jadi satu. Nanti ambil lagi baru ditempel kayak ini nanti. Nah, baru nanti satunya ditempel ya. Ini tempel dulu, jangan ditempel ke ini dulu ke kardus. Tempel ke ininya kalau sudah 4 lingkaran nanti baru tempel ke kardusnya.
ke dalam kalian ini terakhir nanti. Dengan bahasanya biar nanti bahasa nanti hasilnya. Bukan kami ini ke dalam keluar. Memang juga sulit dikit. Gerakan tentu bisa ya, bisa ya. Iya. Ini tempat lainnya. Ini perubahan lainnya agak besar. Dosa sudah ada dari namanya. Yang ini aja. Telurnya, kolnya, ikannya.
Ini terang dan bawahnya kalau mau pilih. Lihat seluruh baru kita lihat. Ini persahnya terus ini ada ini ada foto namanya bulan ini keseluruhan semuanya rata. Ini kan pinggirnya, nanti dikeringkan. Udah nanti gak usah, nanti kan keseluruhannya jangan terlalu semuanya, tapi jangan terlalu. Jangan sampai sana pokoknya dari ular, habis ular apa, habis telur apa, jangan sampai kebalik.
Iya kan? Kalau langsung bilang aja. Ya, langsung bilang habis apa? Habis ke habis apa? Habis disulap. Kita pergi.
Tahu ini. Apalagi kelompok dua siapa? Ini jelas sekali. Jelas sekali. Ini namanya apa ini? Adalah metamorfosis kuku. Metamorfosis kuku itu perubahan apa? Perubahan bentuk dari telur. Ya, yang pertama apa? telur, Habis telur. bulat, larva, Jadi sudah. kepompong, Habis kepompong. kupu-kupu dewasa. Kuku dewasa. Biasanya ini adalah metamorfosis apa? Kupu-kupu Metamorfosis sempurna. sempurna. Kenapa aku ini kok dibilang sempurna? Karena melalui tahap itu apa saja dari Telur, bulat, kepompong, kupu-kupu dewasa. sudah paham ya, ya sudah. Ibrahim sama dengan yang tadi jelaskan. Jadi hasilnya adalah metamorfosis kuku. Ini adalah metamorfosis kuku. Yang pertama apa? Yang pertama telur, Habis telur, yang kedua ulat, habis ulat. yang ketiga kepompong, yang keempat kupu-kupu. Iya, kenapa kok dinamakan metamorfosis sempurna? Karena Karena melalui melalui empat apa? Empat tahap tahap, yaitu telur, habis telur, telur, ulat, habis ulat, kepompong, kepompong. lalu kupu-kupu. Iya. Biasanya kepompong itu kalau sudah menjadi kupu-kupu gimana? Apa masih basah sayapnya apa langsung terbang? Masih basah, Ya masih basah. Kemudian kalau sudah kering boleh terbang. terbang nih. Ya. Ya, ya sudah begitu. Ya, di sini ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Yang pertama, siswa mampu dengan mudah memahami metamorfosis kupu-kupu. Mudah paham kan? Mudah paham, mudah dimengerti. Kemudian siswa mampu menjelaskan proses metamorfosis kupu-kupu. Barusan sudah dijelaskan. Kemudian para siswa lebih memperhatikan dan fokus dengan adanya media apa seperti ini. Ini namanya media metamorfosis kupu-kupu. Ada bentuknya. Kemudian memanfaatkan kardus bekas membantu mengurangi sampah dan mendaur ulang bahan yang tidak terpakai. Ya, hasilnya kardus ini tidak terpakai kebuang. Jadi semakannya diambil lagi didaur ulang. Kemudian dijadikan seperti ini. Dibuat media pembelajaran. Ini kelebihannya. Kemudian kekurangannya. Barusan kelebihannya, sekarang kekurangannya. Yang pertama, mudah rusak karena terbuat dari kardus, tidak tahan air. Ini kalau sudah kena hujan, entah itu air, rusak karena terbuat dari kertas, kemudian kardus, tidak tahan air. Yang kedua, media ini tidak memiliki masa jangka menggunakannya
Kalau tidak apa? Tidak rapi, akan hasilnya tidak bagus. Yang terakhir, kardus tidak terlalu kuat sehingga perlu hati-hati saat digunakan. Karena kardus itu tidak kuat. Sudah paham? Nah, ini adalah media metamorfosis kupu-kupu. Jadi kalian sudah membuat media pembelajaran metamorfosis kupu-kupu. Yaitu hasilnya ini namanya media metamorfosis kupu-kupu. Media pembelajaran metamorfosis kupu-kupu. Sudah paham? Ya, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.